Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca atau kita mendengarkan kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, sama-sama semua kita yang berhadir kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan keberkahan istighfar, dengan keberkahan syahadah yang kita baca, mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita, dosa kita yang zahir, dosa kita yang batin, dan dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan kita hadir di dalam ini majelis, mudah-mudahan apabila nantinya kita dimatikan Allah Ta'ala, mudahan matinya kita husnal khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi ma nawa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Telah berkata Tuan Syekh Muhammad Arsyad ibn Abdullah Al-Banjari di dalam kitabnya Sabilal Muhtadin, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan demikian lagi najis madhi dengan ijma', itulah bian, yaitu air lendir yang keluar ia tiada lezat ketika bangkit syahwat, dan adalah ia
adalah ia air madhi itu pada musim dingin putih warnanya lagi kasar, dan pada musim panas kuning warnanya lagi halus, dan terkadang tiada kerasaan keluarnya, dan adalah madhi, dan adalah air madhi itu terlebih ghalib, terlebih banyak atau terlebih sering pada segala perempuan daripada laki-laki, istimewa lebih-lebih tatkala bangkit syahwat mereka itu. Nah itulah bian. Alhamdulillah ini malam kita bisa berkumpul di ini tempat, yakni majlisil ilim dan majlis salawat, semata-mata anugerah daripada Allah Ta'ala yang sudah diberikan lawan kita. Mudah-mudahan takdir yang sudah menghadirkan kita di dalam ini majlis, yakni Allah yang mentakdirkan itu, mudah-mudahan selalu Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, sehingga bisa selalunya kita melaksanakan kebaikan. Di antara kebaikan yakni hadir di dalam majlisil ilim, karena orang nang hendak melaksanakan ibadah tiada mungkin, kada mungkin tanpa ilmu. Ilmu didapat, dicari di dalam majlis ilm, di dalam majlis. Nah jadi kalau kita hendak beribadah, pastinya kita berilmu. Kalaunya kita hendak berilmu, pastinya kita rajin di dalam menuntut ilmu agama. Nah, itu ya kalabian. Di dalam kitab yang lain dikatakan at-taqwa yang qati' bil ilm. Bermula takwa itu terputus, terhenti dengan ilmu. Yakni kalau kita hendak mengkuatkan takwa, mentinggikan takwa kita, pastinya kita banyak mendapatkan ilmu, pastinya banyak kita ilmu. Tapi kalau ilmu kita sedikit, kada akan juga banyak takwa kita. Jadi takwa kita tuh kada akan bisa meningkat, kada akan bisa meningkat takwa kita terkecuali ilmunya kita meningkat. Nah kayak itu. Jadi orang nang takwanya baik, ilmunya baik. Tapi kalau orang nang takwanya kurang baik, berarti ilmu kada baik. Nah kayak itulah Bian. Nah jadi sekarang tinggal kesadaran kita aja masing-masing. Andaikan kita hendak takwa benar, betul-betul kita takwa dengan kita punya Tuhan, banyaki belajar, banyaki menuntut ilmu agama. Kalau hendak nyaman, kalau hendak senang, di mana senangnya? Nanti di negeri akhirat. Adapun negeri dunia ini negeri persinggahan kita. Nah, kalau sudah yakin kita itu nanti di negeri akhirat, pasti hendak membanyaki ilmu, karena ilmu ini sangu ke negeri akhirat. Jadi sangu yang benar yaitu ilmu. Adapun nang di dunia harta, anak bini, apabila kada membawa kepada ibadah, itu kada jadi sangu.
itu kada jadi bekal. Nah sekarang tinggal kesadaran kita masing-masing. Nggih, ulun mudah-mudahan dengan berkat doa pian nang hadir mudahan selalu ingat, dan ulun doakan pian mudahan pian selalu ingat, karena kita sebagai manusia nih, sebagai orang Islam ini kita berisi kewajiban saling nasihat menasehati. Andaikan ulun lupa nasihati aja, tapi kalau seandainya pian lupa, pian hakun, pian mau diberi nasihat, nah itu cirinya orang nang beriman. Itu cirinya orang nang beriman. Nya orang nang beriman ni mun diberi nasihat menerima, tapi kalau orang itu imannya masih diragukan, nah kita beri nasihat inya menolak, ada hakun menerima nasihat. Nah itu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah dikarang oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad dalam hadis al-kibru baturul haqqi jelasiden. Bermula sombong itu menolak kebenaran. Nah itu mudahan kita kada ke itu. Nya sombong itu salah satu sifat syirik. Nya orang syirik ni kada bisa masuk ke dalam surga walau imannya setimbun, walau segunung nih amalnya tuh segunung amal, tapi orangnya takabur kada akan bisa masuk ke dalam surga. Nah itu, jadi mudah-mudahan kita hakun mau kita diberi nasihat itu yang baik. Siapa aja nang memberi kita nasihat, kalau ini itu bujur terima pintarai ya kala terima jangan kada diterima yang anak-anak halus kah, anak muda kah, apalagi orang tua, apalagi kawan semajelis, apalagi perguruan. Nah itu terima. Apa dalilnya dalam Quran? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu kala, dan bertolong-tolongan kalian atas kebaikan. Gitu kala. Dan bertolong-tolongan atas takwa. Nah takwa tuh ya ilmu tuh, kebaikan tuh ya ibadat tuh. Nah itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala kuat persaudaraan nih. Jadi saling nasihat menasihati. Andaikan kita salah kita nasihati, diberi nasihat kita akan menolak. Nah, mudahan kayak itu. Nah ini malam dikisahkan di dalam kitab Sabilal Muhtadin tentang masalah najis. Nah jadi kita nih orang Islam, kita disuruh tahu nang mana najis nang mana kada. Ya kenapa jadi harus tahu? Karena kalaunya kita beribadat kita ada najis, nah ibadat kita tuh kada sah kita tuh beribadat, kada benar dikatakan itu ibadat karena kita bisi najis. Nah jadi najis di dalam ini kitab madzi. Nah madzi ini dia itu keluar daripada kemaluan laki-laki atau perempuan atau bencong sama. Nah itu jadinya keluar di kemaluan. Nah si madzi ini kalau inya musim dingin warnanya putih, yalah lagi kasar. Tapi kalau inya di musim panas inya warnanya kuning lagi karuh. Nah kayak itu. Nah ini madzi keluarnya kadang kayak mani. Nah itu maksudnya tiada lezat itu kada kayak mani. Adapun mani keluarnya lezat. Keluarnya tuh apa sut nah kayak itu mani. Nah itu bujuran, ini ilmu ya kala. Nah amun madzi itu kada kayak itu keluarnya. Inya terkadang madzi itu kada kerasaan keluar. Kada kerasaan keluar. Cuman keseringan terkadang ini madzi keluar karena bangkit syahwat. Nah jelaslah karena bangkit syahwat. Dan yang paling banyak keluar madzi, yang paling banyak nih
keluar madhi iya perempuan. Jelas? Perempuan. Kenapa jadi perempuan itu banyak keluar madhi? Nah, karena salah satu kenapa jadi banyak keluar madhi, karena inya membuka aurat. Nah itu, andaikan auratnya ditutupi, andaikan pakaiannya, niat berpakaian inya kada hendak membangkitkan syahwatnya orang, nah, inya itu jarang tak keluar madhi. Nah itu. Tapi ada juga yang sudah auratnya ditutup, niatnya supaya kada bangkit syahwat, supaya kada keluar madhi, tapi keluar madhi ada juga. Oh, sekalinya di pakaiannya terlalu ketat. Nah kayak itu kada boleh. Laki-laki tuh kada boleh berpakaian ketat, apalagi perempuan. Nah kayak itu, apalagi perempuan. Jadi hati-hati. Makanya nang anak muda nih kalau bisa cari calon bini itu cari nang jarang berpakaian ketat. Bagus benar kalau ada perempuan itu berpakaiannya tertutup, ditambah juga kada ketat, bagus benar. Mudah-mudahan dapat. Kalau itu dapat kita, kalau itu bini kita tuh insya Allah nyaman diatur di rumah tangga tuh nyaman. Tapi kalau kentat, senang membuka aurat, susah. Inya aja lawan Allah Ta'ala menentang, apalagi lawan kita makhluk. Maka itu ya, kalau Allah Ta'ala sudah memadahi, Allah tuh sudah memerintah, jelas benar perintahnya di Quran ada, dari lisannya guru-guru kita ada, apa aja ada boleh membuka aurat, tapi tetap aja ditentangnya. Jangan ya, kalau jangan. Nah itu, jadi mumpung masih masih hendak mencari calon, cari calon yang baik-baik. Tapi insya Allah nang rancak, nang sering hadir ke majelis ini baik-baik, insya Allah berniat aja kita, mudahan bagus ya kalau. Nah itu ya kalabian. Dan demikian lagi najis wadi. Dengan ijma itu dengan sepakat ulama, ijma itu yaitu air yang putih lagi karuh, airnya tuh putih model kayak susu tapi karuh, itu lagi kasar, tahulah kasar, kasar kayak apa ya, kasar itu ya kalau nya banyu putih itu halus namanya, tapi kalau nya banyu itu bercampur kayak kopi, kayak susu, itu kasar ngarannya. Itu maksudnya kasar. Jelas lah ya, kayak itu. Pada galibnya, pada biasa yang keluar ia mengiringi kamih. Nah, jadi biasanya kamih dulu hanya inya. Nah, itu kisahnya kayak itu. Kebiasaannya. Nah, atau tatkala menanggung, berangkat-angkat sesuatu yang berat, nah kayak itu. Nah, itu wadi. Wadi itu kadang-kadang keluar. Jadi sesudah kita mengangkat sesuatu nang barat-barat inya keluar. Nah, itu wadi. Itu. Dan demikian lagi najis jirrah, yaitu barang yang dikeluarkan oleh unta atau kambing daripada makanan yang di dalam perutnya tatkala ia menggeliga. Apa kalau bahasa kita menggeliga inilah kayak kayak itu. Nah, apa bahasa kita? Meriga. Nah, bahasa Banjarnya meriga. Tahu bahasa Handil ini apa? Sendawa, Inggris sendawa. Nah, jadi bahasa kitanya sendawa. Nah, itu sendawa
Siapa yang sendawa? Unta atau kambing. Nah, sendawanya inya mulai perut. Nah, kayak gitulah. Nah, gitu. Nah itu najis. Nah jelas saya lah itu najis. Nah andai kan terpegang kita dengan itu, kita bawa sembahyang, ada boleh sembahyang. Nah jadi seandainya terpegang ya kalau, nah itu kita cuci tangan kita, cuci dulu yalah, kita cuci yang najis tadi. Nah tapi kalau madhi kita ini sudah posisinya wudu nih, keluar madhi, nah itu bukan hanya mencuci najis, tapi kita juga wajib wudu lah, jelas lah, karena batal wudunya, jelas lah Bian. Nah sekarang ada pertanyaan, kita masuk WC, sekalinya di WC itu banyunya kadada, batunya kadada, banyu kadada, batu kadada, ini lanang laki-laki lah. Nah jadi kita palitkan ke dinding kan tuh kada kala, nah kada, jadi kita nanti aja dicuci, nanti aja dibersihkan pakai batu, lalu kita keluar nih, habis kita keluar, celana yang kita pakai kita salin, sempak yang kita pakai kita salin, lalu kita wudu kita, padahal ini kita belum lagi membasuh yang najis tadi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sah wudu kita? Nah itu pertanyaannya, sah kadakah? Sah wudu kita, jelas wudu kitanya itu sah, tetapi kalau kita hendak sembahyang dibasuh tadi, nah jelas lah biar lah, nah, dibasuh yang tadi, dibasuh nang kita bakas bakamih tadi. Nah membasuhnya harus dengan lapik, kalau kita membasuh dengan telapak tangan batal wudu kita, jelas lah biar lah. Nah, jadi membasuhnya dengan lapik atau dengan tangan kawan. Nah, kawan yang batal. Kita bang batal juga tapinya. Nah, membasuhnya dengan lapik atau dengan ini. Apa nih luar tangan atau dengan ini, nah bisa juga. Nah, itu nah gising bisa juga. Lah, nah itu hukum tuh. Bagi nang rancak bau kada babasuh bakami nih. Tapi kadang lah banyak aja yang babasuh bakami. Diperhatikan tuh, jangan sampai kada diperhatikan. Nah itu, jadi sahaja wudunya, Tapi kalau hendak sembahyang, hendak membaca Quran, dibasuh dulu. Contoh nang kayak orang laki bini nih bersetubuh, yalah. Nah, habis bersetubuh langsung wudu, jadinya boleh wudu langsung guring. Nah itu dihitung wudu tuh, Nah tetapi apabila hendak membaca Quran, hendak sembahyang basuh, nah jelaslah biarlah. Nah, cuman makruh hukumnya, bersetubuh kada bakamih makruh hukumnya. Nah itu. Nah itu. Ada apa belajar tahu dulu ya, kalau yang anom-anom nih. Jadi karena kada lagi dilajari, sudah paham sudah. Dan demikian lagi najis mararah, yaitu empedu, yang hitam kah, yang kuning kah, sama. Jelaslah pian. Titik kalau pakai koma. Jadi hampadu daripada makhluk nang bernyawa yang bisa dimakan, kayak ayam, kayak kambing, kayak unta, apalagi kerbau, apalagi ular. Senangnya makan ular kepintaran. Apalagi ya kambing, sapi, kerbau, ayam, itik itu ada empedunya lah, ada kalala. Itu najis, jangan dimakan. Pintaran makan najis, jelaslah biarlah. Nah ini hukumnya itlak sudah.
Itlaq tuh banyak sudah nang memperbagangi atau jelas itu hukum. Nah kayak itu. Hambadu yang hitam atau yang kuning. Nah inilah sekalian fadlah, sekalian benda yang ada di dalam tubuh yang najis atas itlaq. Nah itu najis atas itlaq. Jadi patut sayugianya tuh pantas tuh bagi kita tahu itu, kada boleh kada tahu lah. Jadi kita harus mengetahui nang mana najis, nang mana kada boleh kada tahu. Karena tuntutan kita kayak itu, kita ini disuruh Tuhan tahu, disuruh Allah Ta'ala tahu, kada boleh kada. Makanya rajin-rajin lah menuntut ilmu agama, rajin-rajin. Inya kena nang apa aja orang tuh inya yang menuntut ilmu agama nih nang nyamannya itu inya juga, yang nyaman tuh inya bukan orang lain, yang bahagia tuh yang menuntut juga bukan orang lain, bukan guru apalagi nang lain. Nah jadi siapa nang menuntut ilmu itu karena nang bahagia. Tapi kalau yang kada menuntut ilmu kada mau bahagia juga, kada mau bahagia. Sedikit ilmunya, ibadahnya pasti sedikit karena ilmunya sedikit. Nah jadi kitanya aja lagi tinggal waktu nih nah disediakan Tuhan, waktu kita nih disediakan Tuhan gasan apa untuk apa. Nah amunnya kita gasan menuntut ilmu, nah is the best tuh, bagus tuh. Nah tapi kalau nya waktu kita gunakan gasan sia-sia, nang rugi kita, asli nang rugi itu kita. Jadi sekarang bisa sadar gin kita bagamatan, pelan-pelan sadari hidup, sadari jangan sampai kena nyawa tuh digar-gar, nyawa kita tuh di tenggorokan, hanya mau sadar jangan sampai. Tapi mudah-mudahan insyaallah kita seberatani nah sadar insyaallah, paling kada ingat lah, paling kada ingat lawan mati, paling kada mudah-mudahan nya amunnya ingat mesti hendak beribadat. Tapi kalau kada ingat, nah itu pengoler beribadat. Nah itu hati-hati benar. Habis. Adapun air liur wallahu a'lam bissawab. Sampai situ aja lah, biar nggih ulun minta ampun, minta rela, minta halal. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini malam kita membaca kitab Sabilal Muhtadin, mudahan kita dirajinkan Allah dengan segala ibadah. Mudah-mudahan kita diampunkan segala dosa zahir batin seumur hidup, keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, dan muslimin muslimat. Mudah-mudahan selalu kita di dalam rahmatnya Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberinya jalan yang benar, selalu diarahkannya ke arah yang baik. Mudah-mudahan juga kita berkumpul dengan Rasulullah, dengan guru-guru kita, dan mudah-mudahan sama sekali kita kada melepas daripada guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mana yang tadi Ji orangnya?